Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah pendakian yang dialami oleh Vian. Pendakian ke Semeru yang awalnya biasa saja berubah menjadi pengalaman paling mencekam di dalam hidup Vian. Seorang pria misterius muncul di jalur terlarang dan menuntunnya ke Ranukumbolo dengan cara yang tidak terduga. Tapi saat turun, Vian menyadari sesuatu yang mengerikan. Pria itu bukanlah orang biasa. Siapa sebenarnya dia? Dan apa rahasia kelam yang tersembunyi di Ranukumbolo? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri dan ketegangan ini. Vian menatap peta lusuh di tangannya, memperhatikan setiap detail jalur pendakian menuju Mahameru. Sejak tahun 90-an, dia telah menaklukkan banyak gunung. Hingga awal 2000-an semangatnya tidak pernah pudar. Dia masih aktif mendaki, meskipun kini dengan intensitas yang lebih terencana. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sebuah panggilan dari dalam dirinya yang seakan menuntunnya ke puncak tertinggi Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Tahun 2008, dia memutuskan untuk mendaki Semeru seorang diri. Seperti kebiasaannya selama ini, dia bertanya pada beberapa teman lama yang masih sering mendaki, mencari tahu apakah ada perubahan jalur atau peraturan baru. Dari informasi yang dia kumpulkan, jalur pendakian masih sama. Dia menyimak dengan seksama, memastikan bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan matang. Seminggu setelahnya, dia mulai bersiap. Ranselnya telah diisi penuh dengan perlengkapan, tenda, sarung, pakaian hangat, makanan, serta peralatan darurat. Dengan sepeda motor tua yang setia menemaninya sejak lama, dia memulai perjalanan menuju desa Ranupani, desa terakhir sebelum pendakian dimulai. Jalanan panjang yang berkelok menuju kaki gunung tidak membuatnya gentar. Dia sesekali berhenti untuk bertanya kepada penduduk setempat, memastikan arah yang dia tuju itu sudah benar. Beberapa orang sempat memandangnya heran, mungkin karena dia sendirian. Namun, Vian tidak terlalu peduli. Ini bukan pertama kalinya menghadapi tatapan seperti itu. Dia hanya membalas dengan senyum dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya dia tiba di Ranupani. Udara dingin langsung menyapa, membawa aroma khas tanah basah dan kabut pegunungan. Vian turun dari motornya, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Wah, inilah yang aku rindukan," gumamnya dengan pelan. Dia belum tahu pendakian kali ini akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah memarkir motor, Vian berjalan menuju pos pendakian. Di sana dia melihat seorang petugas duduk santai di depan pos. Tanpa ragu, dia menghampiri dan bertanya mengenai persyaratan mendaki Gunung Semeru. Petugas itu hanya tersenyum dan berkata, "Udah tinggal naik aja." Petugas kemudian memberi informasi tentang dua opsi jalur pendakian. Jalur pertama adalah via ayak-ayak, yang lebih cepat untuk mencapai Ranukumbolo, tapi memiliki kondisi ekstrim dan sering dilewati oleh hewan hutan. Jalur ini biasa digunakan oleh warga sekitar yang ingin menuju Ranukumbolo. Jalur kedua adalah via Watu Rejeng yang lebih aman tapi lebih jauh. Vian berpikir sejenak. Jalur ayak-ayak terdengar menantang, tapi juga lebih cepat dan sudah sering dilalui oleh warga setempat. Dia pun memutuskan untuk mengambil jalur tersebut. "Kalau saya berangkat hari ini, kira-kira sampai di Ranukumbolo bisa sore nggak, Pak?" tanyanya. Petugas mengangguk. "Bisa,
Tapi kalau cuaca buruk di tengah jalan lebih baik kembali dan jangan diteruskan. Mendengar itu Vian mengangguk paham. Dia beristirahat sejenak di dekat pos, merapikan barang-barang bawaannya, lalu berpamitan pada petugas itu. Kalau dirasa capek, lebih baik cukup sampai di Ranukumbolo aja, jangan dipaksakan ke puncak. Saran petugas sebelum Vian pergi. Oke pak, saya paham. Jawab Vian sambil tersenyum. Dengan langkah mantap, dia mulai berjalan menuju jalur ayak-ayak. Dia tidak mengejar puncak, hanya ingin menikmati perjalanan. Jika tubuhnya masih kuat, dia akan lanjut. Jika tidak, cukup sampai di Ranukumbolo saja. Beberapa menit setelah perjalanan di antara ilalang tinggi, tiba-tiba angin kencang datang menerjang. Debu bercampur pasir berterbangan, membuat Vian terpaksa menutup wajah dengan lengannya. Dia berhenti sejenak, membiarkan badai kecil itu reda. Beberapa saat kemudian, angin mereda dan jalur pendakian kembali terlihat jelas. Di titik ini, Vian mulai ragu. Jalur ayak-ayak memang terkenal cepat, tapi dengan kondisi yang baru saja dia alami, apakah ini pilihan yang tepat? Dia mempertimbangkan untuk kembali dan mencoba jalur Watu Rejeng yang katanya lebih aman. Namun, sebelum dia benar-benar berbalik, dari belakang muncul seorang pria parubaya yang mengenakan tudung tani dan membawa bakul di punggungnya. Vian menunggu pria itu mendekat, lalu bertanya, "Pak, mau ke Ranukumbolo?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya, seperti biasa," jawabnya dengan nada santai. Kesempatan ini membuat Vian merasa lebih tenang. Jika ada warga lokal yang sering melewati jalur ini, berarti jalur ini masih aman. "Kalau gitu, saya ikut jalan bareng ya pak." Pria itu hanya mengangguk, tidak keberatan dengan kehadiran Vian. Mereka berjalan bersama dengan Vian mengikuti di belakang. Dia merasa lebih nyaman sekarang, setidaknya dia tidak sendiri. Namun, tiba-tiba pria itu berbelok ke arah luar jalur utama, masuk ke jalur yang lebih kecil di antara pepohonan. Vian terkejut dan mulai ragu. Seharusnya jalur pendakian tidak melewati arah ini. Dia sempat ingin diam saja, tapi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Loh, Pak, bukannya ini bukan jalur pendakian ya?" Pria itu terus berjalan tanpa menoleh dan hanya berkata singkat, "Kalau mau cepat sampai, ikuti aja." Vian terdiam sejenak, tapi melihat pria itu tetap berjalan dengan santai, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti. Bagaimanapun, pria ini adalah warga lokal. Pasti dia lebih tahu jalur mana yang lebih cepat menuju Ranukumbolo. Namun, dia belum tahu keputusan ini akan membawanya pada pengalaman yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Vian terus mengikuti pria parubaya itu menyusuri jalur kecil yang semakin tertutup semak dan pepohonan. Langkah pria itu tetap tenang, seolah sudah hafal dengan jalan ini. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin asing jalur ini bagi Vian. Dia tidak melihat tanda-tanda jalur pendakian resmi seperti yang biasa dia lewati di gunung-gunung sebelumnya. Udara terasa lebih dingin dan suara angin yang tadinya bersahutan kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara langkah mereka berdua di atas tanah yang mulai lembab. Vian mulai merasa ada yang janggal. Dia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa pria ini adalah warga setempat dan pasti tahu jalan pintas menuju Ranukumbolo. Namun, tetap saja ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia mempercepat langkahnya dan kembali bertanya, "Pak, ini benar jalannya kan?" Pria itu masih berjalan tanpa menoleh.
Suaranya datar saat menjawab. Kan tadi sudah dibilang, kalau mau cepat ikuti saja. Vian menelan ludah. Dia mulai berpikir untuk kembali ke jalur utama. Tapi saat dia menoleh ke belakang, jalur yang tadi dia lewati sudah samar, tertutup semak-semak dan bayangan pepohonan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia merasa seolah sudah terlalu jauh untuk kembali. Di depan, pria itu tiba-tiba berhenti. Tanpa berkata apa-apa, dia menurunkan bakulnya dan duduk di atas batu besar. Dia menatap Vian, kali ini dengan sorot mata yang sulit dibaca. Sampai di sini dulu. Vian berdiri terpaku. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya kemana pria ini akan membawanya. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan entah sejak kapan kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan. Suasana di sekeliling mereka mendadak terlalu sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara gesekan dedaunan. Seolah hutan menahan nafas. "Pak, kenapa kita berhenti di sini?" tanya Vian dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia membuka bakulnya perlahan, mengambil segenggam beras, lalu melemparkannya ke tanah di depan mereka. Duduk aja sebentar, katanya tanpa menoleh. Vian merasa janggal. Dia menelan ludah, ragu untuk menuruti permintaan itu. Namun, di satu sisi dia tidak ingin terlihat tidak sopan. Akhirnya, dia duduk di atas batang kayu tumbang yang tidak jauh dari pria itu. Saat itulah sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di balik pepohonan, terdengar suara samar seperti langkah kaki, tapi bukan milik manusia. Suara itu pelan, menyeret-nyeret, seolah ada sesuatu yang bergerak perlahan mendekat. Vian merinding. Dia ingin melihat ke arah suara itu. Tapi pria di depannya tiba-tiba berbicara dengan pelan. Jangan menoleh. Suara pria itu terdengar datar, tapi penuh peringatan. Vian menegang. Seketika, suara itu semakin mendekat. Kini terdengar lebih jelas, seperti kaki yang menyeret di atas tanah, gemerisik daun kering, dan suara nafas berat yang mengerikan. Dada Vian berdegup kencang, tangannya mengepal di atas lutut, berusaha menahan naluri untuk melihat ke belakang. Pria itu kembali berbicara, kali ini lebih lirih. Kamu sudah terlalu jauh. Mereka tahu kamu ada di sini. Vian merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka siapa, Pak? Tanyanya hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang semakin menyesakkan, seolah sesuatu menunggu reaksinya. Lalu tiba-tiba, Pergilah. pria itu berseru dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Hampir seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Seketika, suara langkah menyeret itu berhenti. Angin kembali berhembus dan suara burung kembali terdengar. Vian tersentak. Dia mengercapkan mata beberapa kali, menyadari bahwa suasana di sekitar mereka kembali seperti semula. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi perasaan mencekam. Pria tua itu berdiri perlahan, mengangkat bakulnya kembali ke punggung, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Kalau ingin sampai dengan selamat, jangan menoleh ke belakang. Ikuti aku aja. Vian tidak bertanya lagi. Dia berdiri dan mulai berjalan mengikuti pria itu dengan langkah cepat. Dia ingin segera keluar dari jalur aneh ini. Semakin jauh mereka berjalan,
kabut mulai menipis. Jalur yang awalnya sempit kini melebar, dan samar-samar dia mulai mengenali tanda-tanda jalur utama pendakian. Hingga akhirnya di depan mereka jalur utama menuju Ranukumbolo terlihat jelas. Nah, ini jalurnya, kata pria itu berhenti sejenak. Vian menatap jalur itu dengan lega. Dia menghela nafas panjang, lalu menoleh ke arah pria tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Namun, pria itu sudah tidak ada. Vian menoleh ke segala arah, tapi tidak ada tanda-tanda kemana pria itu pergi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada jejak di tanah. Hanya jalur pendakian yang terbuka di depannya. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi dia tahu satu hal. Apapun yang baru saja terjadi, dia tidak ingin kembali ke jalur itu lagi. Dengan sedikit perasaan was-was, Vian melanjutkan langkahnya di jalur utama, berusaha melupakan kejadian aneh tadi. Namun, saat dia berjalan, samar-samar terdengar suara dari kejauhan, terbawa oleh angin. jangan menoleh ke belakang. Vian merinding. Kali ini dia menuruti perintah itu dan terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Vian tiba di tepi danau Ranukumbolo, tepat saat matahari merunduk di ufuk barat. Pemandangan di depannya begitu menakjubkan. Danau luas dengan air jernih berkilauan, memantulkan cahaya keemasan dari langit sore. Di kejauhan, siluet perbukitan hijau mengelilingi danau, menciptakan suasana yang damai sekaligus megah. Vian menghela nafas lega. Inilah tempat yang sudah lama dia ingin kunjungi. Setelah perjalanan panjang yang tidak mudah, bahkan penuh kejadian aneh, akhirnya dia sampai juga di sini. Di ujung seberang danau, terlihat sebuah shelter kecil dengan tanah lapang di sekitarnya. Beberapa bekas api unggun tampak menghitam di tanah, tanda bahwa tempat ini sering digunakan untuk beristirahat. Dengan langkah santai, Vian berjalan menyusuri bibir danau menuju shelter tersebut. Udara mulai dingin, tapi semangatnya masih menyala. Setibanya di shelter, dia melihat dua pria parubaya sedang duduk bersandar di dalamnya. Mereka tampak kelelahan, namun masih sempat berbincang sambil menikmati bekal sederhana. Vian menyapa dengan ramah. "Permisi Pak, boleh ikut duduk?" Salah satu pria itu menoleh dan tersenyum. "Oh, silakan. Baru sampai ya?" "Iya Pak, naik tadi siang," jawab Vian sambil meletakkan ranselnya dan duduk di salah satu sudut shelter. Dia membuka botol minumannya, meneguk sedikit air, lalu dengan penasaran bertanya, "Bapak-bapak ini tadi naik lewat mana ya?" Pria yang duduk di sampingnya menjawab dengan santai, "Lewat ayak-ayak, kalau lewat jalur utama ya lama." Vian sedikit terkejut. "Oh, jadi jalur itu memang sering dipakai warga sini ya?" Pria itu mengangguk. "Iya, biasanya buat ambil hasil hutan atau sekedar lewat kalau ada urusan di atas." Vian terdiam sejenak. Ingatannya kembali pada pria misterius yang tadi membawanya ke jalur utama. Apa mungkin dia juga salah satu warga sini? Pikirnya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah danau. Suhu udara semakin turun, dan dari kejauhan, kabut mulai naik perlahan dari permukaan air. Vian merapatkan jaketnya, sementara salah satu pria di shelter itu memperhatikan danau dengan tatapan kosong. "Malam di sini dingin banget," kata pria itu tiba-tiba. Vian menoleh, merasa ada yang janggal dari nada ucapan itu. "Maksudnya Pak?"
Tanyanya, sedikit penasaran tapi juga waspada. Pria itu hanya tersenyum tipis. Nanti kalau kamu dengar suara-suara aneh, jangan hiraukan. Itu udah biasa. Vian terdiam. Suasana yang tadinya hangat, kini berubah sedikit menegangkan. Di kejauhan, kabut semakin tebal, merayap pelan di permukaan Ranukumbolo seperti selimut putih yang menyelimuti malam. Malam ini, Vian tahu istirahatnya mungkin tidak akan tenang. Setelah berbincang sebentar, dua pria parubaya itu pamit untuk turun kembali. Hati-hati di sini ya mas, kata salah satu dari mereka sebelum melangkah pergi. Vian hanya mengangguk. Dia melihat mereka berjalan menjauh. Tubuh mereka perlahan menghilang di antara kabut tipis yang menggantung di sekitar Ranukumbolo. Setelah itu, dia mulai mendirikan tenda tidak jauh dari shelter. Angin dingin semakin terasa, menusuk hingga ke tulang. Setelah memastikan tendanya kokoh, dia memasak makanan sederhana, mie instan dan kopi panas. Asap dari gelas kopinya mengepul dalam udara dingin, membawa aroma yang sedikit menghangatkan suasana. Malam semakin larut, suhu turun drastis. Meski sudah memakai pakaian berlapis, Vian masih menggigil. Dia membenamkan tangannya ke dalam kantong jaketnya, berharap sedikit kehangatan. Sekitar pukul 7 malam, dari seberang danau, dia melihat beberapa cahaya kecil bergerak perlahan. Lampu-lampu senter itu tampak berkelip di tengah kabut. Semakin lama, cahaya itu semakin mendekat. Wah, pendaki lain nih, gumam Vian, sedikit lega mengetahui ada orang lain yang datang. Benar saja, tidak lama kemudian, 4 orang pendaki muncul dari balik kabut, berjalan menuju area shelter dengan langkah letih. Wajah mereka terlihat lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Vian menyambut mereka dengan ramah. Halo mas, baru sampai? Wah, dingin banget ya. Kalau mau dirikan tenda di sebelah saya aja, biar gampang kalau ada apa-apa. Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata dengan ransel besar. Dia tersenyum dan menggeleng. Terima kasih mas, tapi kami mau pasang tenda di dekat danau aja, biar bisa lihat pemandangan pas subuh nanti. Vian mengernyit sedikit. Dekat danau. Dia melirik ke arah tepi danau Ranukumbolo. Kabut masih cukup tebal di permukaan air, menciptakan suasana yang agak suram. Selain itu, dia ingat salah satu aturan pendakian di sini. Dilarang berkemah terlalu dekat dengan danau. Boleh juga sih, pemandangannya bagus, tapi biasanya nggak dianjurkan pasang tenda terlalu dekat air. Selain dingin banget, embunnya juga bikin basah semua, ujar Vian. Namun, pendaki berkacamata itu hanya tertawa kecil. Ah, nggak apa-apa mas, udah biasa dingin. Yang lain ikut tertawa. Lalu mereka berjalan ke tepi danau, meninggalkan Vian yang hanya menghela nafas. Dia memperhatikan mereka dari kejauhan. 4 pendaki itu mulai memasang tenda di dekat air, di tempat yang cukup lapang. Mereka tampak bercanda, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Vian mengangkat bahu. Ya udahlah, semoga nggak ada apa-apa. Dia kembali masuk ke tendanya, membungkus dirinya dengan sarung dan mencoba tidur. Namun, malam ini masih panjang, dan ada sesuatu yang mengintai dalam sunyi. Malam semakin larut. Suhu di Ranukumbolo turun drastis, menusuk hingga ke tulang. Vian menggigil meski tubuhnya sudah terbungkus sarung dan di dalam tendanya. Di luar, angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Api unggun yang tadi sempat menyala di dekat shelter kini telah padam,
menyisakan bara merah yang berpendar redup. Vian mencoba memejamkan mata. Lelahnya perjalanan seharusnya membuatnya terlelap, tapi udara dingin dan perasaan tidak nyaman membuat tidurnya gelisah. Sekitar tengah malam, di antara kantuk yang setengah sadar, Vian mendengar sesuatu. Suara tawa, pelan, sayup-sayup terbawa angin dari arah danau. Dia mengerjapkan mata, mencoba memastikan apakah dia hanya berhalusinasi atau benar-benar mendengar suara itu. Namun, suara itu masih terdengar. Tawa kecil, samar, tapi jelas bukan suara angin. Vian menghela nafas. Mungkin mereka masih bercanda di sana, pikirnya, mengingat 4 pendaki yang tadi memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat danau. Namun, semakin lama dia mendengar, semakin aneh rasanya. Suara tawa itu tidak terdengar seperti orang yang bercanda. Ada nada yang aneh di dalamnya, terlalu pelan, terlalu berulang, dan terlalu datar. Lalu, tawa itu perlahan berubah menjadi bisikan. Vian menegang. Kini dia benar-benar terjaga. Jantungnya berdegup cepat. Dia menahan nafas, mencoba mendengar lebih jelas. Bisikan itu terdengar lebih dekat sekarang, seolah-olah tepat di luar tendanya. Jangan menoleh ke belakang. Darah Vian berdesir. Dia tidak berani bergerak. Apa itu? Siapa yang berbicara? Dia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya pikirannya yang terlalu lelah. Mungkin hanya angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun tiba-tiba, suara gemericik air terdengar dari danau. Seperti seseorang yang sedang berjalan perlahan di dalam air. Vian ingin mengabaikannya, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dengan sangat hati-hati, dia membuka sedikit resleting tendanya dan mengintip keluar. Jalan menuju Danau Ranukumbolo tampak samar dalam gelap. Kabut masih menggantung di permukaan air, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Lalu, dia melihat sesuatu. Di tepi danau, di antara tenda-tenda para pendaki tadi, ada seseorang berdiri diam menghadap air. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh yang sudah basah kuyup. Rambutnya panjang tergerai menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memandangi permukaan danau yang tenang. Vian menghela nafas. Dia menatap sosok itu dengan jantung yang berdegup kencang. Siapa itu? Salah satu pendaki? Tapi, kenapa berdiri diam begitu lama? Seketika, sosok itu mulai bergerak perlahan. Bukan menjauh, tapi berbalik. Vian langsung menutup tendanya dengan cepat, merapatkan sarung dan memejamkan mata. Dia tidak ingin tahu lebih jauh. Dari luar, suara gemericik air masih terdengar. Lalu semuanya hening. Vian tidak tahu kapan dia akhirnya tertidur. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lupa malam itu. Dan dia berharap, saat terbangun nanti, sosok itu sudah tidak ada. Ketika akhirnya dia membuka mata, langit sudah mulai terang. Fajar mulai menyingsing di balik bukit, menyapu kabut tipis yang masih menggantung di atas Ranukumbolo. Udara pagi tetap dingin, tapi lebih nyaman dibandingkan tadi malam. Vian menghela nafas lega. Dia masih di sini dan masih aman. Namun, saat dia membuka resleting tendanya, sesuatu membuatnya tertegun. Di shelter dekat tendanya, duduk seorang pria parubaya.
Pria yang tadi siang membawanya melewati jalur ayak-ayak. Vian mengercapkan mata, memastikan dirinya tidak salah lihat. Pria itu duduk santai, membelakangi Vian. Kepulan asap tipis mengepul dari cangkir yang dipegangnya. Jantung Vian berdegup lebih kencang. Kapan pria itu datang? Bukankah kemarin hilang begitu saja? Pelan-pelan, Vian keluar dari tenda, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyapa. "Pak, sudah dari tadi di sini?" Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menyesap minumannya perlahan, lalu berkata dengan suara dalam. "Dingin sekali ya semalam." Vian merasakan bulu kuduknya meremang. Dia melirik ke arah danau. Tenda para pendaki yang semalam mendirikan kemah di tepi air masih berdiri. Namun anehnya, tidak ada suara atau tanda-tanda kehidupan di sana. "Pak, semalam saya dengar suara aneh," kata Vian akhirnya. "Dan juga ada seseorang di tepi danau sana," lanjutnya. Pria itu tersenyum tipis tanpa menoleh. "Memang, mereka suka muncul kalau ada yang berkemah terlalu dekat dengan air." Vian merasakan tenggorokannya mengering. "Mereka?" Pria itu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat cangkirnya sedikit, seolah memberikan isyarat peringatan yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Vian menelan ludah. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi matanya kembali tertuju ke tenda para pendaki di tepi danau. Masih sunyi, tidak ada yang keluar. Tiba-tiba, dari dalam salah satu tenda ada sesuatu yang bergerak. Vian menghela nafas. Resleting tenda itu perlahan terbuka. Lalu, seorang pendaki keluar dengan wajah pucat pasi. Dia tampak ketakutan. Matanya membesar, nafasnya tersengal, dan dia langsung jatuh terduduk di tanah. Mas! Mas!" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. "Tolong mas, temanku hilang." Vian langsung berdiri. "Apa? Hilang kemana?" Pendaki itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap danau dengan wajah ngeri, seolah-olah sesuatu masih ada di sana. Sementara itu, pria parubaya yang duduk di shelter tetap diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu, dengan suara pelan dia berkata, "Tadi malam, mereka tidak benar-benar sendiri." Vian merasakan jantungnya mencelos. Di balik kabut tipis yang masih menyelimuti Ranukumbolo, permukaan air tampak tenang, terlalu tenang. Dan di sana, samar-samar, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar dari danau. Pendaki yang wajahnya masih pucat itu menatap Vian dengan kebingungan dan ketakutan. Nafasnya tersengal, seolah sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pria parubaya yang di shelter itu tetap duduk tenang, menghirup minumannya sebelum akhirnya angkat bicara. "Tidak perlu dicari." Pendaki itu terkejut. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata yang dalam dan penuh arti. "Temanmu yang hilang itu bukan manusia biasa. Dia memang tinggal di sini." Pendaki itu tampak semakin kebingungan. "Pak, maksudnya apa? Kami berangkat berempat dari bawah. Dia ikut sejak perjalanan." Pria itu menggeleng pelan. "Kalian awalnya cuma bertiga kan?" Pendaki itu terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin membantah. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Pelan-pelan, dia menoleh ke arah Vian, lalu berkata dengan suara pelan, "Mas,
Kami memang awalnya cuma bertiga. Vian menghela nafas. Pendaki itu mulai bercerita. Mereka mendaki melalui jalur Watu Rejeng sejak sore kemarin. Jalur itu memang lebih panjang, tapi lebih aman dibandingkan jalur lain. Selama perjalanan, mereka bertiga terus berjalan santai, menikmati pemandangan dan udara pegunungan yang segar. Hingga di suatu titik di jalur tersebut, mereka bertemu seorang pendaki lain. Dia memakai jaket gunung berwarna gelap, membawa ransel besar, dan wajahnya tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Dia menyapa mereka dengan ramah, bertanya apakah dia bisa ikut berjalan bersama. Karena mereka berpikir semakin ramai semakin aman, mereka membiarkannya ikut. Mereka mengobrol banyak selama perjalanan, tapi anehnya, tidak ada yang mengingat dari mana sebenarnya orang itu berasal. Mereka tidak menanyakan namanya, hanya tahu bahwa dia juga ingin berkemah di Ranukumbolo. Dan sekarang, orang itu menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan barang apapun. Vian merasa bulu kuduknya meremang. Pendaki itu menatap pria parubaya dengan cemas. "Pak, bagaimana bisa? Kami jalan bareng terus. Kami bahkan makan bareng semalam." Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Tatapannya tetap tenang. Dia ikut kalian karena kalian ganjil. Kalau jumlah pendaki dalam satu kelompok ganjil, biasanya memang ada yang menemani. Tidak selalu berbahaya, tapi memang mereka ada di sekitar sini. Pendaki itu menelan ludah. "Tapi siapa dia, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria parubaya itu menghela nafas panjang. Dia bukan siapa-siapa. Ini memang tempat tinggalnya. Dia hanya ikut bersama kalian karena merasa dipanggil. Vian dan pendaki itu saling bertatapan, merasakan hawa dingin yang seakan semakin menusuk tulang. Pendaki itu lalu berbisik, "Jadi, kalau memang bukan manusia, siapa yang semalam tidur di dalam tenda kami?" Vian merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka semua menoleh ke arah deretan tenda di tepi danau. Embun pagi masih menyelimuti area itu. Danau tampak tenang seperti kaca. Tapi di antara jejak kaki basah yang semalam terlihat, kini ada satu jejak yang mengarah masuk ke dalam air dan berhenti di sana, tanpa bekas kembali ke daratan. Sosok itu telah kembali ke tempat asalnya dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Pria parubaya itu berdiri perlahan, merapikan jaketnya sebelum melangkah menjauh. "Aku turun dulu ya," katanya dengan suara tenang. "Kalau mau lanjut naik, lebih baik ikut dengan mereka saja. Jangan sendiri." Vian hanya mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Pria itu berjalan perlahan ke atas, menaiki jalur yang menuju punggungan bukit. Geraknya ringan, seakan tidak terpengaruh oleh dinginnya pagi. Beberapa saat kemudian, bayangannya menghilang di balik tebing. Sunyi. Vian dan para pendaki yang tersisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka, pria yang semalam melaporkan temannya hilang, menoleh ke Vian. "Mas, siapa tadi bapak itu?" Vian menggeleng. "Aku juga nggak tahu, Mas. Aku ketemu dia di perjalanan waktu lewat jalur ayak-ayak." Pendaki itu tampak ragu. "Mas nggak curiga? Orangnya aneh loh." Vian menarik napas dalam. "Aku juga sempat kepikiran, tapi sejauh ini dia nggak ngapa-ngapain. Dia malah kasih saran biar kita jalan bareng supaya genap." Pendaki lain, seorang perempuan dengan jaket hijau tua, berbisik, "Genap? Seperti tadi malam?"
Semua terdiam, saling mencerna perkataan itu. Mereka datang bertiga, bertemu dengan seseorang yang menjadi keempat, yang ternyata bukan manusia biasa. Sekarang, pria parubaya itu menyarankan agar Vian bergabung dengan mereka, agar jumlah mereka tetap genap. Vian mencoba mengabaikan pikirannya yang mulai berandai-andai terlalu jauh. Dia mengambil termosnya, menyesap kopi yang tersisa, dan berkata, "Aku setuju buat gabung sama kalian, biar lebih aman." Pendaki yang lain mengangguk, meski raut wajah mereka masih menyimpan kegelisahan. Angin pagi bertiup pelan, embun di rerumputan mulai mengering seiring dengan naiknya matahari. Ranukumbolo kini tampak lebih damai dibandingkan tadi malam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, di tempat ini mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Vian dan rombongan pendaki yang kini menjadi teman barunya duduk melingkar, menghangatkan diri dengan kopi dan teh panas. Obrolan mereka ringan, saling bertukar cerita tentang pengalaman mendaki di berbagai gunung. Beberapa dari mereka sudah pernah ke Semeru sebelumnya, sementara yang lain baru pertama kali dan hanya ingin menikmati keindahan Ranukumbolo tanpa memaksakan diri ke puncak. Vian merasa nyaman dengan mereka. Meskipun pertemuan mereka diwarnai kejadian aneh, setidaknya perjalanan kali ini memberinya teman baru. "Jadi Mas Vian juga gak ada rencana ke puncak ya?" tanya salah satu pendaki, seorang pria bernama Andik. Vian menggeleng. "Enggak sih, aku memang gak ada niat maksa ke puncak dari awal." Pendaki lain, wanita berjaket hijau tua yang tadi malam sempat ketakutan, dia tersenyum lega. "Baguslah, jujur aja ya, aku juga gak berani kalau lanjut. Udah cukup puas bisa sampai di sini." Siang itu, mereka mulai berkemas. Tenda-tenda dibongkar, sampah dikumpulkan, dan perlengkapan dikemasi kembali. Saat semuanya sudah siap, mereka mulai berjalan turun melalui jalur Watu Rejeng. Jalur yang lebih aman meskipun lebih jauh. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada sosok asing yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Hingga akhirnya, sekitar jam 3 sore mereka tiba kembali di pos perizinan Ranupani. Di pos itu mereka mengisi laporan turun dan beristirahat sejenak. Salah satu rombongan sudah menyiapkan mobil hardtop untuk mengantar mereka kembali ke kota. "Mas Vian gak mau bareng kita aja?" tawar Andik. Vian tersenyum dan menggeleng. "Enggak mas, aku bawa motor sendiri. Aku langsung pulang ke Jombang." Mereka akhirnya berjabat tangan dan saling berpamitan. Saat Vian berjalan menuju parkiran motor, dia menoleh sebentar ke arah jalur pendakian di belakangnya. Semua tampak biasa, sunyi. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di benaknya. Siapa pria parubaya yang menemaninya melewati jalur ayak-ayak? Dan yang lebih penting lagi, benarkah pria itu benar-benar manusia? Vian menghela nafas panjang, lalu mengabaikan pikirannya sendiri. Dia mengenakan helmnya, menyalakan motor, dan mulai berkendara kembali ke Jombang, meninggalkan Semeru dan segala misterinya untuk sementara waktu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih. Dan tunggu kisah horor selanjutnya.